Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Juni 2024, edisi perdana di bulan Juni. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 30 Mei. Tidak banyak, hanya ada 3 atau 4 saham yang bisa kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar, yaitulah yang akan kita bahas. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar, berkonsultasilah di kolom komentar saham apa yang menarik atau ingin Anda konsultasikan, ya. Langsung tulis di kolom komentar. Oke, sebelum saya mulai, besok tanggal 3 Juni layanan terbaru kami, ya, Bulls Hunter akan resmi aktif. Ada sekitar lebih dari 30 member yang sudah bergabung sampai dengan malam ini. Setidaknya ada 32 atau 33. Mungkin besok pagi ada 35 yang sudah bergabung. Kita akan mulai layanan terbaru kami yang mengadopsi strategi trend following. Bagi Anda yang mungkin belum tahu, silahkan kunjungi website kami, Bulls Hunter, ya, yfadvisor.com/Bulls Hunter. Nah, di sini mungkin Anda sudah tahu, tapi kalau belum tahu silahkan. Paket 6 bulan masih tersisa 1 kuota lagi untuk bagi Anda yang ingin promo pre-order sampai dengan malam ini terakhir. Seperti apa layanan kami akan merekomendasikan? Ini adalah salah satu rekomendasi pertama yang akan direkomendasikan. Ini adalah salah satu saham yang memang memiliki karakteristik uptrend dengan tipikal moderat. Tren naiknya ini bisa berjalan bertahun-tahun, ya, dan konsisten. Seperti yang Anda tahu, saat ini berada di dalam area support yang kami anggap ini adalah timing terbaik untuk membeli saham ini dengan potensi upside, potensi profit 19% untuk jangka pendek, kemudian jangka menengah bisa di atas 35%. Jadi ya, ini karakteristiknya adalah moderat. Kita tidak berekspektasi profit besar dalam jangka pendek, tapi yang jelas ini bisa di hold dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita lebih santai dalam trading di saham ini. Kemudian bulls pick kedua adalah saham ini. Ini adalah rekomendasi yang kedua. Ini memiliki karakteristik agresif, trennya naik dalam jangka panjang, ya. Kemudian untuk jangka pendek kita melihat potensi profitnya adalah sekitar 35 sampai dengan 54%. Kami anggap ini juga saham yang bisa di hold dalam beberapa bulan dan berpotensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dalam merekomendasikan kita akan memilih dan memilah tipikal saham dengan model tren yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain, saling melengkapi karena kita memiliki strategi portfolio. Ada yang ofensif, ada yang defensif, ya, ada yang potensi profitnya besar, ada yang potensi profitnya sedang, ya, dan ada yang uptrendnya tipikalnya moderat, ada yang tipikal agresif, ya. Inilah yang akan Anda dapatkan apabila Anda menjadi member Bulls Hunter, ya. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan Bulls Hunter. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan bertanya melalui WA di admin ataupun di Telegram. Karena ini bulan Juni, kita akan mulai dari perkiraan bulan Juni akan seperti apa. Setelah kami berhasil memprediksi potensi penurunan ke bawah 7.000 di bulan Mei, ya, bulan Juni, ya, kita melihat data terlebih dahulu, ya. Bagaimana nanti teknikalnya nanti kita akan lihat. Secara data kita lihat di bulan Mei memang kemarin adalah kecenderungannya adalah turun, dan untuk bulan Juni ini secara rata-rata 10 tahun terakhir adalah plus 0,04%. Ya, artinya ya kecenderungannya sebenarnya tidak naik signifikan, tapi mungkin ada potensi untuk rebound. Mari kita lihat teknikal dari ISG setelah mengalami penurunan di bawah 7.000 kemarin. Nah, kita lihat dari stock call edisi minggu ini yang mungkin Anda sudah baca di website kami tadi sore. Anda mungkin sudah melihat bagaimana perkiraan ISG di awal bulan Juni ini, ya. Bulan Mei 2 minggu terakhir kami memprediksi pembentukan pola
yang sudah saya jelaskan di stock call ya, silahkan Anda lihat dengan target di 6940. Penurunan terakhir IHSG sudah mencapai 6970 namun belum mencapai target yang kami pasang yaitu di 6940. Namun kemungkinan besar dalam awal Mei awal Juni ataupun pertengahan Juni, kemungkinan sebelum ada libur ya, ada libur Idul Adha, mungkin kita perkirakan 2 minggu ini target gap ini akan tercapai. Terdapat gap ya di 6.800-an dan mungkin saja ini akan tertutup dalam waktu dekat. Yang mana jika ini terjadi ya, saham-saham ini bisa kita mengakumulasinya dengan harga terbaik ya. Dan juga kita melihat dari secara teknikal kemungkinan IHSG ini masih akan dalam potensi penurunan. Namun nantinya di bulan Juni ini kami prediksi kinerja IHSG akan positif atau rebound. Kemungkinan kami prediksi di bulan Juni nanti, di akhir bulan Juni nanti IHSG akan kembali bergerak di atas 7.000. Jadi momentum penurunan bulan Mei dan awal Juni ini merupakan kesempatan terbaik untuk mengakumulasi saham-saham yang potensial ya. Oke, seperti itu kira-kira, silahkan Anda pelajari saja ya. Itu prediksinya ya. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Target pullback Telkom di berapa Pak Yev? Oke, kita lihat TLKM. Oke, saat ini Telkom berhasil mencapai target 2.800. Itu adalah target turun yang sudah kami pasang di WhatsApp channel kami. Dan saat ini Telkom rebound di 2.900. Potensi pullback kemungkinan akan menguji resist 3.000 sampai dengan 3.040 sebelum melanjutkan turun ke target turun selanjutnya yaitu di 2.400-an atau di bawah 2.500. Seperti itu. Kita lanjut. Izin berkonsultasi terkait saham BBRI. Sekarang sudah di area target turun dan berpotensi rebound kah, Pak? Turunnya sudah sangat dalam ya, makasih Pak Yev. Oke, BBRI juga sudah mencapai level 4.300-an. Sudah mencapai, walaupun hanya menyentuh 4.320, itu adalah target yang sudah kami pasang di FTalk sebelumnya setelah 4.800. Target berikutnya adalah 4.320. Kemudian target berikutnya adalah 3.800 sampai dengan 3.700. Apakah saat ini BBRI berpotensi untuk rebound? Sampai dengan perdagangan terakhir kami melihat belum ada indikasi rebound dan masih dalam tekanan seperti yang Anda lihat. Namun penurunan ini mungkin tidak sampai dengan ke bawah 4.000 dalam jangka pendek. Kemungkinan ada potensi untuk rebound di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni, sehingga penurunan akan mungkin lebih terbatas dibandingkan di bulan Mei seperti yang kami prediksi di akhir bulan April lalu. Jadi penurunan bulan Juni kemungkinan tidak akan sedalam bulan Mei dan ada potensi rebound di akhir bulan Juni nanti, itu prediksinya ya. Potensi reboundnya nanti belum terlihat sampai dengan sekarang ini karena masih dalam tekanan jual, sehingga kami mempertimbangkan kalau misalkan Anda pengen mengambil posisi di saham BRI ini masih dalam posisi wait and see, belum, saat ini masih spekulatif ya, belum ada konfirmasi meskipun target yang kami pasang setelah tercapai. Bisa saja target itu meleset, yaitu turun ke bawah 4.300 misalkan, atau bisa saja di 4.100. Namun itu akan berbentuk shadow nantinya kalau misalkan kita lihat dalam weekly chart. Setelah itu barulah terjadi rebound. Benar atau salah silahkan nanti tunggu saja market yang akan menjawabnya. Kami hanya bisa memprediksinya. Seperti itu. Malam Pak Yev, sehat selalu. Mohon penjelasan tentang adanya kebijakan FCA. Ini apakah akan membuat hancur market saham? Adakah kemungkinan ada oknum akan memanfaatkan ini untuk short selling? Short selling itu tidak bisa, kecuali Anda memang sudah beli sebelumnya, gitu ya. Kalau short selling itu kita menjual sesuatu yang tidak kita punya. Kalau kita benar, kita untung, ya. Tapi kalau Anda punya, melakukan
penjualan untuk mengharapkan bisa buyback di harga lebih rendah, itu mungkin arti yang lain ya. Jika iya, berarti berbahaya untuk emiten yang kapitalisasinya besar, mengingat pejabat BI belum tentu kuat iman semua. Ya, saya bukan Tuhan, jadi saya tidak tahu untuk menilai iman dan sebagainya. Pertanyaannya, lantas bagaimana kita mengantisipasi biar kita tidak terjebak oknum yang akan melakukan short selling? Dan tolong diulas MDKA untuk trading berapa risk rewardnya. Jadi kita tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Itu kita ada FCA itu kan ada aturannya ya. Anda pelajari saja itu aturannya. Ya, Anda hindari saham-saham yang masuk dalam FCA, itu saja sudah cukup. Terkait nanti itu imbasnya orang akan cenderung jualan, ya udah nggak apa-apa, biarin jualan aja. Itu terlepas dari kontrol Anda. Agar Anda tidak terdampak risiko, ya, dengan cara pertama menghindari saham yang masuk list, kedua ya fokus dengan strategi dan trading plan Anda saja, ya. Jadi faktor-faktor yang mau urusan bandar, mau urusan bursa efek, mau urusan itu di luar kontrol kita, biarkanlah itu terjadi, biarkan saja, tidak perlu memusingkan itu. Fokus ke evaluasi trading kita, fokus dengan investasi kita analisis, kita review terus, kita follow up terus, itu saja sudah cukup ya. Dari dulu kalau ada yang tanya bandarmologi, broker akan ditutup sama bursa, broker, kode broker akan dihilangkan bursa, apa dampaknya ke kita? Nggak ada dampaknya. PTR tetap kinerja positif, PIR tetap positif, PIRS tetap positif. Tidak ada dampaknya. Karena kita tidak pernah memusingkan hal yang tidak kita bisa kontrol. Ya. Kemudian kita perlu membenahi yang namanya mindset itu ke dalam sebuah strategi yang bisa dikatakan meminimalisir risiko. Caranya apa? Yaitu tadi memanage risk dengan cara mematuhi trading plan yang sudah kita buat di awal. Ya, misalkan kita beli saham kemudian ada orang jualan atau dalam artian Anda short selling, ya udah turun ke batas stop loss itu kita cut loss. Tidak perlu dipusingkan. Kalau itu trading ya, kalau investasi misalkan kita pegang saham terus kemudian ada tekanan jual yang dalam tanda kutip Anda artikan sebagai short selling, kita lihat fundamentalnya, apakah fundamental memang saat ini jelek, tidak layak investasi. Kalau masih layak ya kita tenang saja, kalau turun kita tambah kalau porsinya masih bisa. Kalau misalkan ternyata dijual oleh investor lain yang melakukan short selling itu karena fundamentalnya yang jelek, ya kita jual. Tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di luar sana, ya gitu. Itu pandangan saya ya. Jadi Anda boleh menerimanya ataupun tidak, ya bebas. Itu pandangan kami. Jadi kami tidak pernah memperdulikan bursa efek mau begini mau begitu, ada imannya lemah, ada iman yang kuat, itu bukan urusan kami. Ya, fokus kami adalah cuman satu, ya, memfollow up apapun yang kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP sehingga kinerja kami tetap terjaga dan tetap sesuai dengan track yang kita ingin jalankan. Ya, jangan sampai off track, on track always, gitu ya. Jadi jangan sampai, ini adalah fokus goals kita. Dan ini ya fokus ke dalam internal kita terkait ada sentimen-sentimen di luar, ada aturan ini, ada aturan itu, ada BI naikin suku bunga mau ini. Ya, kita akan melihat itu, tetapi ya kita tetap akan fokus apa yang bisa kita kontrol, memanage risiko, memanage portofolio dengan baik dan benar. Itu saja sudah cukup. Terkait dinamika di pasar, ya udah biarkanlah itu terjadi. Aturan ini ada, aturan itu ada. Kalau mungkin Anda merasa dirugikan dan bursa efek merugikan Anda, ya itu mungkin tidak akan selesai. Karena kalau mungkin Anda punya power, Anda seorang mungkin punya power untuk menginstruksikan, nggak mungkin ya, tapi ya kalau bisa aja. Tetapi kalau kita tidak pernah akan memusingkan hal itu, ya gitu. Fokus kita hanya mengevaluasi apa yang kita lakukan dan memperbaikinya di waktu mendatang. Itu sudah cukup. FCA itu kan ada aturannya ya, itu bisa dipelajari. Kenapa kok saham ini masuk ke dalam itu, ada kenapa ini tidak dan kenapa iya dan sebagainya, itu bisa dipelajari. Yang jelas kita hindari saja, ya. Oke,
gitu. Itu pandangan saya. Yef, bisa tolong review BSD ya, silahkan Pak, Bapak tambahin reviewnya apa, fundamentalnya, apa teknikalnya ya, boleh. Nanti akan saya bahas di Talk selanjutnya. Silahkan diberikan tambahan. Kan review itu luas, banyak sekali, review fundamentalnya, review bisnisnya, review manajemennya, review ya, gitu loh maksudnya. Salam sehat selalu Pak Yef, mohon insight-nya SMGR. Jika untuk investasi apakah sudah mulai bisa dicicil masuk di harga saat ini? Terima kasih Pak. Oke. Dicicil atau tidak, dibeli atau tidak, diinvestasi atau tidak, harus dulu kita melihat fundamentalnya, SOP-nya seperti itu. Kalau turun, harga sahamnya turun tetapi fundamentalnya tidak layak, ya tidak akan dibeli buat kami, seperti itu. Tidak akan kita investasi. Seperti Anda lihat di sini tidak tumbuh dan ya turun jelas ya. Kalau tidak tumbuh kan artinya kan antara stuck dan turun. Kalau ini turun kinerjanya, jadi secara pertumbuhan sudah tereliminasi, tidak akan terpilih ke saham yang kita rekomendasikan di peer ataupun peers. Secara pertumbuhan, secara profitabilitas juga sama, ini tipis sekali ya. Jadi masih banyak pilihan yang lain untuk investasi. Cukup ya, seperti itu. Terkait sahamnya turun ini ya memang kinerjanya turun, jadi wajar turun. Buat apa kita menangkap pisau jatuh mau turun? Kalau trading mungkin beda ya, tetapi investasi saya rasa tidak perlu saham ini. Oke, kita lanjut ya. Selamat malam Pak Yef, saya saat ini sebagai karyawan, kiranya butuh modal berapa Pak Yef untuk keluar dan fokus trading dari rumah dan bisa memenuhi kebutuhan primer saya dan keluarga? Dan apakah Pak Yef juga membuka kelas trading? Terima kasih. Terus dijawab, ada yang bantu jawab. Kurang spesifik Bang, sepertinya seperti keluarga berapa orang, ada yang sekolah atau enggak, kalau ada berapa orang, kebutuhan bulanan untuk nah ini ya. Dan beda setiap mungkin bisa dihitung dulu kebutuhan, nanti baru lebih enak. Misalkan kebutuhan saya keluarga sekian rupiah, butuh modal berapa untuk dapat penghasilan segitu per bulannya, ini pun saya yakin masih belum spesifik. Ini jawaban sudah dijawab ya. Jadi ada yang tanya, Pak Yef saya mau join PTR, Pak Yef saya mau join peer, saya mau join peers, modalnya berapa? Modal sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berapa itu ya Anda sendiri yang tahu. Misalkan PTR itu returnnya antara 25 sampai dengan 30% per tahun ya. Berapa rupiah yang dapat Anda hasilkan dari 25 sampai dengan 30% return per tahun itu? Cukup atau tidak? Silahkan Anda hitung sendiri. Cara ngelihatnya kinerjanya di sini, Anda hitung sendiri ini ya. Gitu. Jadi jangan memaksakan diri. Misalkan Anda pengen katakanlah trading for living ya, istilahnya yang sejak dulu itu ya bisa dikatakan dijadikan moto trading for living ya. Boleh aja, sah aja, bisa aja. Namun kamu perlu tidak hanya modal, yang kamu perlu juga skill, waktu dan sebagainya, mentalitas ya. Trading itu kan nggak selalu profit, ini bukan pasif atau fixed income saham ini ya. Anda bisa rugi, risiko itu ada dan nyata. Bayangkan kalau Anda tidak punya skill, Anda punya modal, tetapi Anda bergantung hidup dari trading ataupun investing sekalipun. Kemudian skill Anda nggak punya, keluarga Anda bisa nggak makan, ya. Itu yang perlu timbangan. Pertama skill dulu, konsisten dulu. Jadi Anda bisa ukur berapa saya dapatkan, berapa persen. Tinggal Anda cari modal yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Itu ya. Apakah membuka kelas trading? Tidak. Kami tidak membuat kelas atau sekolah atau seminar. Kami adalah advisor. Advisor itu apa? Kita penasehat. Pak, saya mau trading saham A. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Kita akan jawab, itu yang kita jawab. Jadi kita nggak ngajarin, tapi kita memberikan saran. Oh, saham ini tunggu dulu, biar turun dulu di sini, baru nanti bisa dibeli dengan risk sekian. Nah, itulah tugas YEF Advisor. Kita tidak menjual kelas, kita tidak dulu pernah kita membuat YEF Edu namanya, tetapi
Ya itu sudah tidak ada lagi saat ini. If Edu saat ini ada di YouTube membership, video-video tentang edukasi. Tetapi ya sekali lagi kita advisor, ya. Advisor itu adalah penasehat personal, ya. Kita bisa memberikan nasihat secara personal sesuai dengan preferensi Anda, gitu ya. Trading ya trading, investasi ya investasi, seperti itulah kira-kira. Kita juga memberikan rekomendasi saham apa yang baik untuk investasi di peer dan di peers. Kita juga merekomendasikan saham yang menarik untuk trading di Bulls Hunter dan di private trading room. Bulls Hunter trend following, saham yang uptrend tentunya. Private trading room untuk swing, entah itu saham downtrend ataupun uptrend, selama potensi swing kita akan rekomendasikan. Gitu kira-kira ya, semoga dapat menjawab ya, tapi mohon maaf kalau tidak terjawab karena ya mungkin itulah sebatas yang bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas kita tidak membatasi Anda mau modal berapa, terserah Anda, ada itu sendiri. Yang jelas ini bisa menjadi patokan adalah kinerja kami ini, setahunnya berapa Anda hitung sendiri saja. Ya, namanya trading, namanya investasi tidak mungkin naik terus. Ada kalanya tidak naik, ada kalanya naik signifikan, ada kalanya naik sedikit, ada kalanya turun, ya. Dan itu harus siap, ya, siap untuk menerimanya karena Anda berada di bursa saham yang ya sudah bukan rahasia lagi, itu bukanlah fixed income, ya. Ini bukan fixed income, sekali lagi ada risikonya. Jadi yang dipikirin jangan cuma profit tok, ya, risknya juga dipikirin. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan di After malam ini. Sekali lagi, Bulls Hunter masih dibuka sampai dengan hari ini untuk pre-order paket 6 bulan. Silakan hubungi admin di WA dan di Telegram apabila Anda ingin bergabung menggunakan promo pre-order. Besok pagi kita sudah akan mulai Bulls Hunter. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.